Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach dan juga coaching. Bersama saya Wawan Kustiawan, SDS plus 2 Al-Muhajirin, Nurlaina Khadijah, SDN 2 Nagri Kaler. Mita Sukmanurjana dari SD Negeri 1 Nagri Kaler. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Apa kabar hari ini Bu Mita? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang akan disampaikan atau diceritakan oleh Ibu Mita? Iya Bapak, ini Mita itu punya masalah Pak. Dalam pembelajaran di sekolah itu ternyata proses pembelajaran itu dalam mengajar itu masih banyak yang monoton Pak, yang dilakukan oleh rekan-rekan kerja gitu. Masih menggunakan metode konvensional Pak. Nah, seperti ceramah, kurang kreatif, padahal kan perkembangan pendidikan di Indonesia ini memang sudah canggih Pak. Baik Bu Mita, waktu diskusi atau ngobrol kita batasi ya, mungkin sampai 15 atau 20 menit ya Bu Mita. Iya Bapak, boleh Bapak. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang tadi Bu Mita sampaikan yaitu di sekolah mengenai pembelajaran yang belum variatif. Iya Bapak, betul. Guru-guru masih belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif atau variatif Pak. Baik, kira-kira dari percakapan ini yang akan kita nanti ke depan sampaikan, bahas apa yang akan Ibu dapatkan? Ya, khususnya Mita sebagai pengajar ingin adanya perubahan di sekolah Pak mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru, teman-teman tenaga pendidik, kemudian rekan sejawat, seperti itu Pak. Baik, kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu dapatkan atau lihat? Iya, misalnya Pak, perubahan pembelajaran yang menggunakan model dan metode yang variatif, inovatif, pembelajaran menggunakan aplikasi atau digitalisasi IT, kemudian menggunakan aplikasi fun game, misalnya Kahoot, Quizizz, Wordwell, seperti itu Pak. Baik, terima kasih informasinya. Menurut Bu Mita nih ya, kira-kira pembelajaran di sekolah Bu Mita ini berada di level berapa ya kalau saat ini? Berhubung kebanyakan itu guru-gurunya sudah senior Pak, Betul. maka Mita simpulkan bahwa sekolah kami itu masih berada di tahap 5 Pak. Baik, menurut Bu Mita kalau bisa ditingkatkan itu kira-kira ke level berapa ya? Menurut Mita bisa ditingkatkan ke level 7 Pak, karena masih perlu adanya pelatihan atau peningkatan kompetensi guru terutama di bidang pelayanan dalam pembelajaran di kelas Pak. Baik, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Mita dapat lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah? Bisa misalnya dilakukan dengan cara pendampingan individu atau kegiatan mentoring, konsultasi atau juga workshop seperti itu yang diadakan di sekolah seperti itu, atau pelatihan IHT seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Untuk Ibu sendiri nih, usaha mana nih yang lebih cepat atau bisa dilakukan dengan lebih nyaman? Atau strategi apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Mita sendiri? Menurut Mita Pak, strategi yang lebih cepat itu yaitu melalui mentoring Pak, karena dirasa bisa lebih cepat terrealisasi. Kemudian membuat pelatihannya itu tidak memakan biaya, waktu, atau mencari narasumbernya juga tidak terlalu lama seperti itu Pak. Dan serta perlu dipersiapkan guru yang akan dimentoringnya. Baik, untuk kegiatan mentoring ini ya, Bu Mita tentunya memerlukan atau butuh support nih. Kira-kira di siapa saja nih Bu Mita memerlukan supportnya? Yang pertama tentunya Mita akan bermitra atau meminta bantuan dan berkolaborasi dengan guru IT, dengan guru-guru yang berkompeten, kemudian dengan bapak kepala sekolah tentunya, dengan pimpinan, kemudian ada beberapa ahli di bidang IT, kemudian bersama guru-guru yang lain yang sudah mahir dalam pembelajaran yang kreatif Pak. Baik, kira-kira nih kapan nih Bu Mita akan melaksanakan kegiatan ini? Secepatnya Pak, insya Allah kalau tidak ada kendala akan dilaksanakan minggu ini Pak. Baik, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan hari ini? Dengan percakapan ini Mita memperoleh informasi mengenai cara atau perubahan pembelajaran di sekolah yang dapat menjadi lebih baik dan variatif lagi Pak. Baik Ibu, nanti saya tunggu kabar selanjutnya dari Ibu setelah melakukan mentoring. Percakapan kita hari ini cukupkan dulu ya Bu ya.
Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita Mita. Sekarang saya sudah dapat solusinya dari percakapan dengan Bapak ini, Pak. Baik Ibu Mita, sama-sama. Lain kali kalau Ibu mau ngobrol lagi langsung saja bisa temui saya di kantor. Dan mudah-mudahan nanti Ibu Mita lancar dalam melaksanakan pembelajaran yang baik lagi di sekolahnya. Demikian, terima kasih Bu Mita atas pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Mita. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bapak. Iya. Apa kabar hari ini Bu Mita? Alhamdulillah Bapak sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang akan disampaikan atau diceritakan oleh Ibu Mita? Iya Bapak, ini Mita itu punya masalah Pak dalam pembelajaran di sekolah. Itu ternyata proses pembelajaran itu dalam mengajar itu masih banyak yang monoton Pak, yang dilakukan oleh rekan-rekan kerja gitu, masih menggunakan metode konvensional Pak. Nah seperti ceramah, kurang kreatif, padahal kan perkembangan pendidikan di Indonesia ini memang sudah canggih Pak. Baik Bu Mita, waktu diskusi atau ngobrol kita batasi ya, mungkin sampai 15 atau 20 menit ya Bu Mita. Iya Bapak, boleh Bapak. Baik, kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang tadi Bu Mita sampaikan yaitu di sekolah mengenai pembelajaran yang belum variatif. Iya Bapak, betul. Guru-guru masih belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif atau kreatif Pak. Baik, kira-kira dari percakapan ini yang akan kita nanti ke depan sampaikan, bahas apa yang akan Ibu dapatkan? Ya, minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Oh iya Pak Wawan, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Betul Ibu. Ya. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan, boleh Pak? Boleh Ibu, dengan senang hati. Ya. Baik, pada saat coaching, antara coach dan juga coachee akan saya amati nilai-nilai dan yang sesuai dengan bukti penilaian coaching ya Pak ya. Betul. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Baik. Bapak sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kuncinya, dan saya akan mendengarkan respon jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak nanti sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak ya, Siap. harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching Betul. seperti kemitraan, Betul. proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Ibu. Baik, Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak nanti kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan dalam proses pengajuan pertanyaan yang berbobot. Di antara 3 kompetensi barusan yang Bapak sebutkan, mana yang mungkin Bapak akan pilih untuk dikembangkan dalam tahap observasi, Pak? Baik, dalam tahap perkembangan observasi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu seperti apa? Baik, dari coaching ini saya ingin melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi, dan juga coachee memiliki rencana aksi apa ke depannya yang harus dilakukannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama coachee, dan setelah proses coaching kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik. Silahkan kembali melakukan proses coachingnya Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya sama Betul. Bu Mita. Sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasinya Pak. Boleh, boleh. Silakan Bu. Iya. Bapak Wawan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Ibu, di coaching yang tadi saya lakukan bersama Bu Mita, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Yang pertama ada tujuan umum, kemudian yang kedua ada identifikasi, kemudian yang ketiga ada refleksi, dan yang keempat ada tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusinya Bu. Oke. Yang dilakukan Bapak tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya, dan sudah baik menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga bisa menemukan jawaban-jawaban yang sudah sesuai dengan prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan kedua Bapak, Boleh Bu? kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching Pak? Baik,
Kompetensi yang ingin saya capai atau saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi saat mengadakan proses coaching untuk bisa coaching yang lebih baik lagi ke depannya, Bu. Oke, terima kasih Bapak sudah menggali potensi ya untuk menemukan jalannya, mengarahkan coaching, sudah fokus terhadap coaching. Sukses terus ya Pak ya dalam menjalankan tugas-tugasnya Bapak. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, Bu Mita nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul Bapak. Baik, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan dulu, boleh? Boleh Bapak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, apakah Ibu sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Kemudian yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Mita, boleh? Boleh Bapak silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Mita kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, kompetensi yang akan kita kembangkan Pak dalam proses coaching ini yang pertama kehadiran penuh, kemudian menggunakan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, pertanyaan. Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik akan Ibu Mita kembangkan dalam tahap observasi hari ini? Salah satunya atau dua ya Pak ya yang akan kita ambil yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, pertanyaan yang ketiga. Nah, kira-kira menurut Bu Mita, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Dari coaching ini saya ingin melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang ia hadapi Pak. Kemudian coach juga memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus dilakukan ketika sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching. Dan setelah proses coaching kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Baik, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, Bu Mita nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Betul Bapak. Baik, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan dulu, boleh? Boleh Bapak. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mita. Bu Lala, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Mita bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Lala, katanya ada yang ingin disampaikan. Tapi Bu Lala, maaf, mungkin dibatasi ya dari 15 menit atau 25 menit mungkin seperti itu karena ada rapat. Oh iya Bu. Ya. Gimana Bu Lala? Ya begini Bu, saya akan menyampaikan masalahnya Bu ya di sini. Ada masalahnya tentang pembelajaran di sekolah Bu yang masih monoton, yang dilakukan rekan kerja kita masih menggunakan cara metode lama seperti metode konvensional seperti ceramah dan kurang bervariatif Bu. Padahal perkembangan sekarang sudah canggih banget. Baik. Kalau bisa saya garis besar atau garis bawahi, nah permasalahan di sekolah Bu Lala yang saat ini yaitu mengenai pembelajaran yang belum bervariatif ya Bu Lala. Iya betul Bu, guru-guru itu masih menggunakan model yang lama dan metode pembelajaran yang kurang variatif. Nah Bu Lala, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bu Lala capai atau ingin Bu Lala dapatkan Bu Lala? Ya, saya ingin bercakap dengan Ibu itu ingin
adanya perubahan di sekolah mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru kita atau teman-teman sejawat kita, Bu. Baik. Kira-kira Bu Lala, perubahan apa yang ingin Ibu Lala dapatkan atau yang ingin Ibu Lala tingkatkan, yang ingin Ibu Lala lihat di sekolah Bu Lala? Saya ingin ada perubahan, Bu, dalam pembelajaran yang menggunakan model atau metode yang kurang bervariatif ini menjadi inovatif, menjadi lebih variatif, digitalisasi lebih bagus, IT-nya menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru seperti Kahoot, Kusis, dan lain-lain, Bu. Baik Bu Lala, kira-kira nih menurut penilaian Ibu Lala, pembelajaran di sekolah Bu Lala itu berada di level berapa ya saat ini? Sementara mungkin saat ini masih di level 5 ya, Bu ya. Baik. Nah, kalau bisa misalnya ditingkatkan, itu Bu Lala ingin mencapai ke level berapa ya? Kalau dilihat-lihat lagi mungkin levelnya naik ke 7 ya, Bu ya, karena masih perlu perubahan untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Untuk 9, 10 itu masih jauh. Baik Bu Lala, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Lala lakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut di sekolah Bu Lala? Mungkin saya akan melakukan monitoring ya, Bu ya, monitoring dan konsultasi kepada Bapak Kepala atau meminta untuk melakukan pelatihan seperti IHT, Bu. Baik Bu Lala. Nah, untuk Ibu sendiri, menurut Ibu usaha apa yang menurut Ibu itu lebih cepat, lebih efisien untuk bisa dilakukan strategi tersebut agar tercapai, Ibu? Kalau yang lebih cepat yaitu mungkin mentoring ya, Bu, karena bisa cepat terrealisasi. Karena kalau membuat pelatihan pasti membutuhkan biaya dan juga waktu yang lama, dan mencari narasumbernya juga cukup sulit karena perlu persiapan yang lebih matang. Begitu Bu Lala. Nah, baik, untuk kegiatan mentoringnya Bu Lala, apakah Ibu membutuhkan atau memerlukan support dari siapa mungkin? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan ya dan berkolaborasi dengan guru IT dan guru yang berkompeten di bidang IT yang mahir dalam pembelajaran kreativitas yang lebih baik. Baik Bu Lala. Nah Bu Lala, kira-kira kapan ya akan dilaksanakannya perubahan itu? Ya, insya Allah secepatnya, Bu, minggu depan mungkin ya, Bu. Luar biasa Bu Lala. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa ya yang Ibu Lala sudah dapatkan? Yang sudah saya dapatkan dengan Ibu Mita tentang bagaimana cara perubahan pembelajaran di sekolah kita yang dapat menjadikan lebih baik dan lebih bervariatif, Bu. Baik Bu Lala, saya tunggu ya Bu Lala kabar selanjutnya dari Ibu Lala setelah melakukan mentoring. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu Lala. Maaf percakapan kita hari ini kebetulan saya mau ada rapat Bu Lala. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, dan saya juga lebih lega lagi untuk bercakap-cakap dengan Ibu. Sekarang saya sudah ngeplong mendapatkan solusi-solusinya. Baik Bu Lala, sama-sama Bu Lala. Semoga Bu Lala semakin sukses melakukan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif lagi. Ya mungkin itu saja Bu Lala. Semangat terus tetap. Iya, terus semangat terus. Mungkin nanti di lain waktu ketika Bu Lala butuh ngobrol atau diskusi, maka langsung saja silakan langsung saja ketemu ke ruangan saya. Terima kasih banyak Ibu Mita. Iya, sama-sama Bu Lala. Iya. Mungkin seperti itu ya Bu Iya, Lala. Iya, Terima kasih Bu Lala. Sama-sama, Ibu Iya. Mita. Saya pamit ya Bu Iya, Lala. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah Bu Mita tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Lala. Sebelum penutupan ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Ibu Mita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang diinginkan? Baik Bapak, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bapak. Yang pertama, menyampaikan tujuan umum, identifikasi, refleksi, kemudian tanggung jawab tentunya. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut Bapak. Baik, oke. Yang dilakukan Ibu Mita tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ada tujuan umum, ada identifikasi, ada refleksi dan tanggung jawab. Dan sudah baik menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan prinsip coaching tersebut. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi.
Nah, kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mita kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya capai atau saya kembangkan lagi yaitu dengan cara memahami lagi saat mengadakan proses coaching tersebut Pak, untuk bisa coaching yang lebih baik tentunya. Baik Bu Mita, terima kasih sudah menggali potensi untuk menemukan jalan, mengarahkan coaching, sudah fokus terhadap coach. Sukses terus ya Bu Mita dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam Ibu Mita. Sehat Bu Lala? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu Mita? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Lala. Oh iya Bu Lala, ini nanti kan akan melakukan proses coaching ya Bu Lala? Iya betul Bu. Nah baik, sebelum melakukan proses coachingnya Bu Lala, ada sedikit yang akan kita tanyakan dulu, boleh? Boleh Bu. Baik Bu Lala, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati atau saya nilai Bu Lala. Nah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, misalnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu Lala sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci atau belum. Kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Nah, dan jangan lupa juga Bu Lala, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bu Lala? Baik Bu. Baik Bu Lala, sebelum dilakukan proses observasi, nah ada sedikit pertanyaan Bu Lala, boleh kita sampaikan? Boleh. Baik Bu Lala, untuk pertanyaan yang pertama, ini kompetensi apa yang ingin Ibu Lala kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Lala? Ya, yang saya akan kembangkan kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lala, nah di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik akan Ibu Lala kembangkan dalam tahap observasi? Mungkin dalam mendengarkan aktif ya Bu ya, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, nah kira-kira Bu Lala, indikator ketercapaiannya apa ya Bu Lala? Dari coaching ini, saya ingin melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi ke depannya apa yang harus dilakukannya. Baik Bu Lala, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu bisa melakukan coaching bersama coachingnya, dan setelah proses coaching kita akan kembali berbincang-bincang ya Bu Lala. Baik. Nah silahkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya. Iya Bu, Terima kasih makasih. juga. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik Bu, sehat. Baik. Ada yang akan disampaikan Bapak? Betul Ibu, saya akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Bu, khususnya dalam pembelajaran di sekolah saya yang masih monoton dilakukan oleh rekan kerja saya guru. Di antaranya masih menggunakan metode-metode konvensional ya Bu, seperti masih ceramah, kemudian menggunakan media pembelajaran yang biasa-biasa saja Bu. Padahal di saat ini kita sudah memiliki perkembangan yang sudah canggih Bu. Iya Bapak. Kalau saya garis bawahi apa ya dari permasalahan Bapak itu di sekolah mengenai pembelajaran yang kurang atau yang belum bervariatif ya Pak ya? Betul Ibu, guru-guru masih belum menggunakan model dan metode pembelajaran yang berkreatif Bu dan inovatif Bu di sekolah kami. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang akan Bapak dapatkan ya? Nah, yang saya ingin dapatkan, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya Bu mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat atau guru di sekolah saya Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan atau dilihat itu? Baik, perubahan dalam pembelajaran yang menggunakan model dan metode yang variatif tentunya, kemudian inovatif dan digitalisasi, kemudian IT yang sudah mahir, kemudian guru-guru saya ingin di sekolah itu menggunakan aplikasi yang seperti Fungen, kemudian Kahoot, Quizzes, Wordwall dan lain-lain Bu, yang membuat anak-anak itu senang dan ingin terus belajar bersama guru itu Bu.
Baik Bapak, kira-kira pembelajaran di sekolah Bapak itu berada di level berapa ya untuk saat ini Pak? Kalau saya perhatikan Bu, mohon maaf untuk saat ini sekolah kita berada di level 5 Bu. Kalau misalkan ditingkatkan lagi, kira-kira ke level berapa ya Pak? Saya yakin untuk bisa ditingkatkan lagi yaitu saya di level 7 dikarenakan masih perlu perubahan terus-menerus untuk rekan-rekan saya mau belajar untuk berubah menggunakan model pembelajaran yang variatif tentunya. Baik, baik. Kira-kira usaha apa yang Bapak dapat lakukan untuk mencapai adanya perubahan di sekolah itu ya Pak? Baik. Oke, kalau saya pikirkan bisa dilakukan dengan cara pendampingan individu Ibu, kemudian kegiatan mentoring, kemudian konsultasi tentunya kepada kepala sekolah terlebih dahulu untuk dilaksanakannya pelatihan atau IHT di sekolah kami Bu. Untuk Bapak sendiri, usaha yang lebih cepat atau bisa yang Bapak lakukan itu dengan lebih nyaman strateginya seperti apa? Baik, menurut saya strategi yang akan saya lakukan yaitu kalau yang lebih cepat yaitu mentoring Bu. Kenapa? Karena bisa cepat terrealisasi. Kemudian karena kalau membuat pelatihan khusus pasti butuh biaya atau dana yang cukup besar. Kemudian waktunya juga lama karena perlu perencanaan yang matang dan juga mencari narasumber itu luar biasa Bu, sangat sulit gitu. Nah, serta kita harus terus berkolaborasi dengan mempersiapkan kegiatan tersebut dengan matang. Untuk kegiatan monitoring itu, Bapak memerlukan atau membutuhkan support siapa saja? Tentu saja untuk saya secara pribadi memerlukan support dari teman-teman ya, tentunya teman-teman yang bisa membantu saya untuk bisa berkolaborasi dengan seperti guru IT yang handal, guru yang berkompeten, kemudian juga yang mahir dalam pembelajaran seperti di sekolah kami itu ada beberapa guru yang bisa dibantu atau berkolaborasi. Baik, bagus Pak. Kira-kira kapan akan dilaksanakan ya? Ya, secepatnya Bu, insya Allah akan saya laksanakan, insya Allah di minggu ini Bu. Dari percakapan ini apa yang Bapak sudah dapatkan kira-kira? Dari percakapan yang sudah dilakukan, bagaimana cara perubahan pembelajaran di sekolah saya sehingga dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya dan variatif itu inovatif juga Bu. Ya. Baik Bapak, saya tunggu kabarnya selanjutnya dari Bapak setelah melakukan monitoring ini. Percakapan kita saya cukupkan dulu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya mau mendengarkan keluh kesah dan masalah yang saya hadapi sekarang. Saya sudah dapat solusinya, alhamdulillah Ibu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bapak, lain kali kalau mau ngobrol lagi tinggal panggil saya ke ruangan saja ya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mita. Baik, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Ya, betul Bu. Nah, di sini sebelum penutupan, Mita akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi yang sudah Ibu laksanakan tadi ya Bu? Ya, boleh Bu. Baik, Bu Lala. Yang pertama itu apa saja Bu Lala yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator tercapaian yang Bu Lala inginkan? Di coaching itu tadi saya melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, refleksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menumbuhkan solusi-solusinya. Baik Bu Lala. Nah, ketika Bu Lala sudah melakukan coaching sudah sesuai ya dengan alur Tirta, baik dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah menggali pertanyaan yang berbobot juga tadi. Kemudian Bu Lala juga bisa menemukan jawaban coachingnya. Nah, prinsip coachingnya juga sudah dapat muncul ya Bu ya, baik itu kemitraan, proses kreatif, maupun memaksimalkan potensi. Nah, sekarang Bu Lala, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lala kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Ya. Kompetensi yang ingin saya capai atau saya kembangkan yaitu dengan cara memahami lagi ya saat mengadakan proses coaching untuk bisa coaching untuk lebih baik lagi ke depannya Bu. Baik Bu Lala. Nah, mungkin itu saja yang kita sampaikan atau pertanyakan gitu sebelum menutup kegiatan ini. Nah, terima kasih Bu Lala sudah menyampaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mita dan menemukan jalan serta solusinya membantu coaching sehingga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Sukses terus ya Bu Lala. Terima kasih sudah mengcoachingnya dengan luar biasa. Ya,
Terima kasih Bu Mita supportnya. Iya, Bu Lala. Baik Bu Lala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mita.